Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai siklus penggajian dan sumber daya manusia. Berikut daftar anggota dari kelompok 10. Siklus sumber daya manusia atau penggajian merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Tugas-tugas manajemen sumber daya manusia. Terdapat 6 tugas-tugas dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, merekrut dan mempekerjakan pegawai baru. Yang kedua, melatih pegawai. Yang ketiga, memberikan tugas atau pekerjaan yang sesuai kompetensi. Yang keempat, ada memberikan kompensasi atau penggajian. Yang kelima, mengevaluasi kinerja. Yang keenam, memberhentikan pegawai secara sukarela atau dipecat. Diagram konteks siklus penggajian. Diagram ini menunjukkan pihak-pihak yang terkait dengan sistem penggajian serta pertukaran data dan informasi antara sistem penggajian dengan pihak terkait. Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia memberikan data informasi kepada sistem penggajian terkait adanya perubahan gaji yang disebabkan oleh rekrutmen, pemberhentian, atau perubahan tarif gaji. Dari berbagai departemen akan memberikan informasi mengenai jam kerja dan daftar kehadiran. Selanjutnya, sistem penggajian menyetorkan cek untuk mencairkan gaji yang kemudian akan dikirimkan oleh pihak bank. Setelah cek gaji diterima pegawai berhak mengajukan pengembalian dan perubahan terkait potongan sukarela pegawai serta pajak penghasilan yang dibayar pegawai. Lembaga pemerintah, dalam hal ini kantor pajak, berperan sebagai memberikan tarif dan instruksi kewajiban perpajakan kepada sistem penggajian setelah sistem penggajian melaporkan kewajiban pajak penghasilannya. Perusahaan asuransi juga akan memberikan informasi mengenai perubahan tarif dan instruksi pembayaran asuransi. Keputusan penting manajer sumber daya manusia. Keputusan penting dari manajer sumber daya manusia ini dibuat agar perusahaan dapat memanfaatkan pengetahuan dan keahlian. Yang pertama, berapa banyak pegawai yang diperlukan sebuah organisasi untuk mencapai rencana strategisnya, pegawai mana yang memiliki keahlian khusus, keahlian mana yang pasokannya sedikit, atau keahlian mana yang pasokannya berlebih, seberapa efektif program pelatihan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai, apakah keseluruhan kinerja meningkat atau menurun? Apakah ada masalah-masalah dengan perputaran, keterlambatan, atau ketidakhadiran? Permasalahan-permasalahan umum di sekitar siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Terdapat 5 ancaman. Yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses terhadap data-data induk, pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Yang kedua, terdapat ancaman mengenai pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, yang dapat dikendalikan dengan pengendalian akses dan enkripsi. Yang ketiga, terdapat ancaman hilang atau rusaknya data. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan backup dan prosedur pemulihan bencana. Yang keempat, ancaman mengenai mempekerjakan pegawai yang ternyata pencuri atau yang tidak berkualitas. Ancaman ini dapat dikendalikan dengan prosedur perekrutan yang baik, termasuk verifikasi surat kepercayaan pelamar pekerjaan, kemampuan referensi dan riwayat pekerjaan, serta pengecekan penyelidikan latar belakang kriminal pada seluruh pelamar, terutama posisi terkait keuangan. Yang terakhir, terdapat ancaman mengenai pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Ancaman ini dapat
dikendalikan dengan dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur ketenagakerjaan, serta pembelajaran berlanjut atas perubahan dan hukum ketenagakerjaan. Aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, memperbaharui data induk penggajian. Kedua, memvalidasi data waktu dan kehadiran. Ketiga, menyiapkan penggajian. Keempat, mengeluarkan penggajian. Kelima, menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Aktivitas pertama, memperbaharui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaharuan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal seperti perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji yang ditetapkan. Proses. Meskipun penggajian diproses dalam batch mode, Departemen MSDM memiliki akses online untuk memperbarui database induk penggajian, sehingga seluruh perubahan penggajian dimasukkan secara tepat waktu dan secara tepat pula ditunjukkan dalam periode pembayaran berikutnya. Berikut ancaman dan pengendalian aktivitas memperbarui database induk penggajian. Ancaman pertama, perubahan-perubahan yang tidak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Pengendaliannya dengan cara pemisahan tugas antara Departemen MSDM dan Departemen Penggajian. Departemen MSDM memperbarui data induk, tetapi Departemen Penggajianlah yang menerbitkan dokumen-dokumen penggajian. Yang kedua, dengan cara pengendalian akses. Ancaman kedua berupa pembaharuan yang tidak akurat atas data induk penggajian. Pengendaliannya dengan cara kontrol integritas pemrosesan data dan pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data penggajian induk. Aktivitas kedua yaitu memvalidasi data waktu dan kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Prosesnya, yang pertama, dapat menggunakan kartu waktu atau time card. Kartu waktu atau time card, sebuah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai untuk setiap giliran atau shift kerja. Yang kedua, dapat menggunakan lembar waktu atau timesheet. Lembar waktu atau timesheet adalah sebuah tampilan layar entry data atau dokumen kertas yang digunakan oleh para profesional yang digaji untuk mencatat lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai tugas untuk klien-klien tertentu. Adapun prosedur dalam memvalidasi data waktu dan kehadiran. Yang pertama, Departemen Penggajian bertanggung jawab dalam validasi catatan waktu pegawai. Yang kedua, bagi pegawai pabrik, validasinya melibatkan perbandingan antara jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap pekerja. Adapun ancaman dan pengendalian dalam memvalidasi data waktu dan kehadiran. Ancamannya berupa data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Pengendaliannya dengan cara yang pertama, otomatisasi data sumber untuk tangkapan data. Yang kedua, autentifikasi biometri. Yang ketiga, pemisahan tugas atau rekonsiliasi kartu jam kerja terhadap kartu waktu. Yang keempat, pemeriksaan pengawasan. Menyiapkan penggajian. Langkah ketiga dalam siklus penggajian adalah menyiapkan penggajian. Proses-prosesnya yaitu yang pertama, daftar penggajian atau payroll register. Sebuah daftar data penggajian untuk setiap pegawai pada satu periode penggajian. Yang kedua, daftar potongan atau deduction register. Sebuah laporan yang mencantumkan potongan-potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Yang ketiga, laporan pendapatan atau earning statement, yaitu sebuah laporan yang mencantumkan jumlah gaji kotor, pemotongan, dan jumlah gaji bersih untuk periode terkini, dan total year to date untuk setiap kategori. Ancaman dan pengendalian dalam menyiapkan penggajian. Ancamannya itu berupa kesalahan-kesalahan dalam memproses penggajian. Adapun pengendalian berupa yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data. Berupa total batch, melakukan cross-voting atas daftar penggajian, penggunaan sebuah akun clearing penggajian dan pengecekan saldo nol. Yang kedua,
memeriksa pengawasan atas daftar penggajian dan laporan lainnya. Yang ketiga, menerbitkan laporan pendapatan kepada para pegawai. Dan yang terakhir, pemeriksaan atas panduan IRS atau Internal Revenue Service untuk memastikan klasifikasi yang layak kepada para pekerja, baik pegawai atau kontraktor independen. Mengeluarkan penggajian. Langkah berikutnya adalah pengeluaran nyata atas cek gaji ke pegawai. Prosesnya itu berupa, setelah cek gaji disiapkan, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan, kasir kemudian menyiapkan dan menandatangani sebuah cek atau mengajukan sebuah transaksi electronic funds transfer. Setoran langsung adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian. Setoran langsung menyediakan penghematan kepada para atasan dengan menghapus biaya pembelian, pemrosesan, dan pendistribusian cek kertas. Ancaman dan pengendalian dalam mengeluarkan penggajian. Ancamannya yaitu berupa pencurian atau distribusi yang curang atas slip gaji. Adapun pengendalian yaitu yang pertama, pembatasan akses fisik terhadap cek penggajian kosong dan mesin tanda tangan cek. Yang kedua, pembatasan akses terhadap sistem EFT. Yang ketiga, penomoran sebelumnya dan akuntansi secara periodik untuk seluruh cek penggajian. Yang keempat, mewajibkan dokumentasi pendukung yang layak untuk seluruh cek penggajian. Yang kelima, penggunaan akun pengecekan terpisah untuk penggajian, dikelola sebagai sebuah dana tetap. Yang keenam, pemisahan tugas. Misalnya, pemisahan tugas antara kasir dengan petugas penggajian. Yang ketujuh, pembatasan akses terhadap database induk penggajian. Yang kedelapan, verifikasi identitas seluruh pegawai yang menerima cek penggajian. Dan yang terakhir, menyetorkan ulang cek penggajian yang tidak diakui dan menyelidiki penyebabnya. Menghitung dan mengeluarkan pajak penghasilan yang dibayar pegawai serta potongan pegawai sukarela. Aktivitas penggajian terakhir adalah menghitung dan membayar pajak gaji dan penghasilan pegawai kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Rencana manfaat fleksibel atau Flexible Benefit Plan adalah sebuah rencana di mana tiap pegawai menerima beberapa perlindungan minimum dengan asuransi medis dan kontribusi pensiun, plus manfaat tambahan kredit yang dapat digunakan untuk mendapatkan waktu berlibur ekstra atau asuransi kesehatan tambahan. Rencana ini terkadang disebut sebagai rencana manfaat gaya kafetaria karena rencana ini menawarkan menu pilihan. Perbarui tarif dan potongan. Perubahan tarif dan potongan terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan potongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. Karena lembaga pemerintah terkait menspesifikasikan waktu untuk pembayaran ini. Dana yang secara sukarela dikurangi dari cek gaji pegawai untuk berbagai kompensasi seperti rencana tabungan gaji harus dibayarkan ke organisasi terkait. Sistem penggajian harus didesain untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data biaya dengan jenis informasi lainnya agar memungkinkan pihak manajemen membuat jenis keputusan berikut ini, yaitu kinerja pegawai, kebutuhan pegawai di masa mendatang, moral pegawai, efisiensi dan efektivitas pemrosesan penggajian. Ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama, kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diminta. Pengendaliannya, konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari Internal Revenue Service. Ancaman yang kedua, pembayaran yang tidak tepat waktu. Pengendaliannya, konfigurasi sistem untuk melakukan pembayaran yang diminta menggunakan instruksi terkini dari Internal Revenue Service. Ancaman yang ketiga, pembayaran yang tidak tepat. Pengendaliannya, pengendalian integritas pemrosesan, memeriksa pengawasan atas laporan, pemeriksaan pegawai atas laporan pendapatan. Berikutnya, opsi outsourcing, biro jasa penggajian dan organisasi pengusaha profesional. Dalam sebuah upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi menganidayakan fungsi penggajian dan MSDM ke biro jasa penggajian dan ke organisasi pengusaha profesional. Biro jasa penggajian adalah sebuah organisasi yang mengelola file induk penggajian untuk tiap kliennya dan menjalankan aktivitas pemrosesan penggajiannya untuk sebuah bayaran. Organisasi pengusaha profesional atau PIO, sebuah organisasi yang memproses penggajian dan juga menyediakan jasa manajemen sumber daya manusia, seperti desain manfaat pegawai dan administrasi.
Ketika organisasi mengalihdayakan pemrosesan penggajian, mereka mengirimkan data waktu dan kehadiran pegawai beserta informasi mengenai perubahan personal pegawai kepada Biro Jasa Penggajian atau PIO setiap akhir periode penggajian. Biro Jasa Penggajian atau PIO tersebut kemudian menggunakan data yang diterima dari organisasi untuk menyiapkan cek gaji pegawai, laporan pendapatan, dan daftar penggajian. Biro Jasa Penggajian dan PIO biasanya menarik bagi bisnis kecil dan menengah karena alasan berikut. Yang pertama, mengurangi biaya. Sebuah biro jasa penggajian atau PIO menghemat dana dengan mengeliminasi kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara keahlian pegawai yang diperlukan. Kemudian, dana tersebut dialihkan untuk membayar pajak. Yang kedua, jangkauan manfaat yang lebih luas. PIO menyetarakan biaya atas proses administrasi manfaat untuk seluruh kliennya. Akibatnya, PIO memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk meminta jangkauan manfaat yang sama luasnya dengan perusahaan besar. Yang ketiga, pembebasan atas sumber daya komputer. Sebuah biro jasa penggajian atau PIO mengeliminasi satu atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi. Sumber daya komputer yang bebas tersebut kemudian dapat digunakan di area lain seperti entry pesanan penjualan. Terima kasih.